Pemilihan Buruh kepala daerah berorasi di depan kantor sambil membawa sejumlah poster. Mereka menuntut agar paslon yang menggunakan praktek politik uang. Sebagai negara demokrasi, tentu banyak sekali tantangan dan rintangan. Bukan hanya tentang kecurangan dalam perpolitikan, kecurangan dalam pemilu, akan tetapi juga dalam ranah perpolitikan, khususnya politik uang. Hal ini saya harap kita semua, khususnya kaum muda, bisa tidak tertipu daya lagi. Cukuplah orang tua kita yang pernah tertipu akan demokrasi sebelum-sebelumnya. Dan saya harap juga angka tahun kelahiran 2000-an ke atas kita harus pintar. Terutama jika ada suatu oknum calon pemimpin yang akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk bagaimana menciptakan kepentingan sendiri, keuntungannya dirinya sendiri. Apakah cukup uang 100.000 atau menunda sampai 5 tahun ke depan? Coba bayangkan teman-teman sekalian dan masyarakat sekalian. Apakah cukup uang 100.000 itu sampai 5 tahun ke depan mencukupi kehidupan kita? Kan tidak, mustahil. Nah, maka dari itu, marilah kita sama-sama pintar, terutama dalam belajar tentang perkaraan demokrasi. Tentu, sebagai negara demokrasi ada saja plus minus serta konsekuensinya. Tapi kalau kita hadapi dengan baik, serius, insya Allah akan berjalan dengan lancar, dengan lurus. Nah, di sini saya akan mengasih sedikit tips bagaimana kita tidak terjerat yang namanya perpolitikan uang, terutama di tahun 2024 yang akan datang ini. Yang pertama, teman-teman dan masyarakat sekalian harus waspadai jika ada suatu hari nanti calon pemimpin, entah itu kepala desa, calon bupati, kepala daerah atau gubernur dan presiden. Tapi nggak mungkin juga ya sih presiden datang ke rumah kita, ataupun relawan-relawannya, oknum-oknum tersebut. Dan yang mana tidak ada angin, tidak ada hujan, dia datang tiba-tiba. Bahkan dia memberikan kita seperti benda, uang, dan lain-lain. Tentu kita harus was-was, apalagi misalnya bulan itu merupakan bulan yang mana pemilihan pilkada. Nah, kita harus waspada itu. Ataupun jika ada tetangga kita ataupun orang-orang terdekat kita yang dia tuh sebenarnya memilih ataupun sudah ada calon pilihannya, tapi ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, menyuapnya dengan uang dan lain-lain sehingga dia pindah. Apalagi jika itu merupakan sebelumnya pemimpin yang secara umum tidak paham akan kepemimpinan, cuman dia mempunyai keberuntungan dengan kekuasaan atau kekayaannya. Nah, ini harus kita cegah. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman masyarakat sekalian harus waspadai, karena negara kita merupakan juga negara hukum. Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 mengatakan tentang politik uang. Jika ada juga salah satu pihak yang mensuruh kita, khususnya kaum muda, yang manakala ada juga sih kaum muda yang cepat terikuti. Nah, hal ini sebagai kaum muda yang pernah tersosialisasikan, kita harus ikut andil jika ada hal-hal seperti ini, kecurangan seperti ini. Kita harus laporkan ini kepada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Itu tips dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Saya Muhammad Fahri. Mari kita sama-sama memusnahkan yang namanya politik uang. Sekian, terima kasih.